قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد اسمه أحمد أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك سلام عليك أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك سلام عليك يا عون الغريب يا عون الغريب أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك سلام عليك أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك سلام عليك كتاب التبديل كتاب التوحيد كتاب القرآن يا حبيبي سلام عليك سلام عليك أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك سلام عليك يا أبا بكر حقك في القيامة مدخلي يا عمر ابني بعمري وكذا سيدي عثمان سيدي عثمان سيدي عثمان يا خيبة يا خيبة يا دار العيان استولاد والهوى نادانا والهوى نادانا والهوى نادانا يا علي يا ابن أبي طالب من يوم مصدر المواهب يا ترى هل أرى لحال عندكم أفضل الغلمان أفضل الغلمان أفضل الغلمان يا حسن والحسين النبي قرة عيني يا شباب الجنتين
كبير سلطانه الوالي برهانه المقصود بالوجود كرامه وإنسانه صلى الله عليه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وذو عليها علمه وبشد له من فيض المنة ما جرى به في أرضه wa ila Syekh Abdul Qadir Jailani wal ulama wa amilin wa khususan li ahli baiti Rasulillah wa zuriyati Rasulillahi ajma'in zahiran wa batinan al ahya'i minhum wal amwat. Sayyidulahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil ajijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah asuli kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Fathur Rabbani wa nafa'na bihi wa ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Jailani kita mendapatkan rahmat dan kasih sayang dan tersambung ruh kita, diri kita, keadaan kita ila ruhi sayyidina wa nabiyina Muhammad fid dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin. Lihurmati Habib Alwi Al-Habsi di sebelah kiri saya, mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat, afiat, amin ya rabbal alamin. Lihurmati Al-Mukarram Habib Faisal Al-Qaf, mudah-mudahan juga beliau sehat, afiat, sejahtera, bahagia, di rumah tangganya juga bahagia, enak dipandang mata, qurrata ayun lil muslimin wal muslimat, bagi kaum muslimin dan muslimat. Kemudian lil Habib Talib bin Sahab. Jadi Habib Talib ini bin Sahab, sebutannya bin Sahab, marganya bin Sahab. Saya dulu menyangka Habib As-Sahab, Talib As-Sahab, ternyata bin Sahab. Jadi sebutannya adalah bin Sahab. Moga-moga beliau ini sekarang dari Hadramaut nih. Nah, dilihat dari sorbannya Sidin datang dari Hadramaut. Panjang berapa meter, Bib? 4 meter ya, Habib. Nah, panjangnya 4 meter. Makanya jeratannya tuh kayak Habib Umar bin Hafiz. Sidin datang dari Hadramaut. Salam, Bib. Habib Talib, salam. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum, Bib. Waalaikumsalam, alhamdulillah. Mudah-mudahan Sidin panjang umur, sehat juga. Amin ya rabbal alamin. Dapat rezeki banyak bini, Bang, enggak salah. Nah, diaminakan, Bib. Ya amin ya rabbal alamin. Diaminakan banyak bini nih. Nih Habib Muhammad janganlah diucapkan diaminakan, jangan. Banyak bini jangan. Lil Habib, lihormati Habib Muhammad Al-Habsi, alhamdulillah. Lama beliau tidak hadir di sini, permata yang indah datang hadir pada malam ini, alhamdulillah. Salam Bib Habib Muhammad Al-Habsi, salam alaika ya Habiballah. Waalaikumsalam. Nah, bisa bini Sidin tuh menelpon tuh. Sidin disayang bini lah. Nah, disayang bini. Jadi kemana-mana dicek orang terus di mana, sedang di mana. Pakai Google Map tuh kah? Ketahuan terus di mana-mana. Ini luar biasa. Sayang mana bini. Lihormati Habib Yahya. Habib Yahya Al-Idrus. Nah, Habib Yahya masih keluarga Habib dengan pian, masih ada. Oh, dari istri. Oh iya. Wah, sampai itu Bipe disayang bini pian. Oh. Hah? Oh iya kah. Masya Allah. Nah ya kalah istrinya kalah nelpon. Nah kalah. Beri diaman aja kita lewati aja sudah. Habib Usman Al-Qaf
Alhamdulillah Habib Usman Alkaf gagah. Wah, pria ganteng dan gagah. Dan istrinya satu aja Habib lah. Nah, kada ada yang mengaminakan mungkin ini. Tidak ada yang mengaminakan. Nah, Habib tiang aras. Alhamdulillah. Tongkat aras kah? Tiang aras kan ya? Tiang arasnya gini lah. Tongkat aras karena asosiasi macam-macam. Ini tiang aras lah. Amin. Alhamdulillah Habib. Ruknul Arsi, jadi tiang aras. Nah, mudah-mudahan Habib Abdul Qadir Al-Habsi, alhamdulillah anaknya Habib Alwi Al-Habsi. Alhamdulillah, mudah-mudahan pian sehat, afiat, panjang umur Bib lah. Kesejahteraan yang baik, banyak bini lah Bib ya Bib. Kada usah Bib, diaminakan ka Bib. Hah? Oh, kada seberapa juga diaminakannya sih dia. Tidak seberapa diaminakannya sih dia. Iya benar nih. Pina manjul-anjul tuh nah. Ya apa nih Habib nih aja Habib, mudah-mudahan pian selamatan dan tentram dan nyaman kita di majelis kita, amin ya rabbal alamin. Dihormati para guru-guru sekalian, Al-Mukarram Habib siapa? Kiai Haji Maskuni Muhammad Hussein. Salam. Guru lah, guru siapa panggil pian? Guru Maskuni aja lah, guru Maskuni lah. Alhamdulillah. Mudahan pian sehat afiat. Kemudian guru Aryansa Al Pekapuran. Lain lah. Al Pekapuran Pekapuran pian lah. Pekapuran Raya Romasidin. Kemudian guru Tarmiji dan guru Mulyadi. Mudah-mudahan para guru-guru ini mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, panjang umur mereka, diperbanyak rezeki dan nikmat kepada mereka. Termasuk juga untuk guru Johan, nah di bawah aja Sidin. Guru Johan, beliau adalah guru pesantren Al-Istiqomah, guru maksad, guru mana maksudnya adalah ngapa kira-kira aja. Ada guru Aryansa, Suryansa, guru Suryansa lah, Gusti, guru Gusti, semuanya adalah guru-guru di pesantren Al-Istiqomah. Mudah-mudahan mereka semua ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih sayangi dan tersambung ruh mereka dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga para hadirin sekalian, amin ya rabbal alamin. Tadi kita sudah membacakan kitab Simtud Duror lil makna kotasi pada kitab Simtud Duror. Mudah-mudahan dapat diamalkan nasihat-nasihat dan ruh li ilmi ruh Syekh Habib Ali Al-Habsi, yaitu yang beliau waktu hidup menulis kitab Dewan yang disebut dengan Simtud Duror. Mudah-mudahan dapat diamalkan, dan hari ini kita masuk kepada bagian Dewannya Syekh Abdul Qadir Jailani. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat. Minggu kemarin dalam Fathur Rabbani, orang yang sudah bisa melihat, mampu melihat johir dan batin. Johir alam dunia, batin adalah alam hakikat. Kemudian melihat langit ada johir langit, ada batin langit. Melihat bumi ada johir bumi, ada batin bumi. Setiap pandangan ada dua mata yang dipandang, johir dan batin. Bahasa lainnya yang sering diistilahkan, ada johirnya pandangan mata syariat, batinnya pandangan mata hakikat. Penyatuan antara syariat dan hakikat itu nama ilmunya adalah ilmu ma'rifatullah. Kendaraannya adalah tarekat. Kalau tidak ada kendaraan, tidak bisa juga, susah. Bisa aja Pak, orang-orang tertentu tanpa kendaraan sampai. Tidaklah. Kayak kaya, maulah tidak bekerja. Susah tidak bekerja kaya. Tapi ada yang tidak bekerja kaya. Siapa? Palui dapat warisan. Ya lah, dapat warisan. Nah kaya kalah langsung. Itu sama lawan tanpa tarekat, ya kah? Nah, tarekat kita sudah banyak. Ada tarekat Simtud Duror, kitab Simtud Duror, bacaan kita ada wirid panjang, wirid pendek yang dikarang oleh Imam Syafi'i, diperbaharui oleh Imam Al-Ghazali, yang kita baca habis sholat, sering kita baca.
Jikir-jikir kita baca, salawat yang kita baca itu adalah tarekat-tarekat kita. Amaliyah, bacaan-bacaan, wiritan-wiritan itu adalah tarekat-tarekat kita. Mudah-mudahan pian istiqomah mengamalkan wirid yang sudah pian baca, amalan yang pian baca. Amin ya rabbal alamin. Tinggal marifah, memahami supaya muncul hakikat. Karena hakikat itu buah dari segala pohon. Jadi kalau menanam pohon tidak menghasilkan buah, itu sia-sia. Ada aja manfaatnya, ada untuk naung, untuk kenaungan. Iyalah, buah mangga, udah ada manfaat lagi buahnya. Tapi manfaatnya ada naungan ya, untuk naung, untuk melindungi dari matahari ya, sengatan matahari, betul. Tapi kan tidak perlu harus menanam mangga kan, Bib? Pohon lain bisa aja, Bib lah. Pohon akasia bisa, Bib lah. Nah, bisa aja yang lain. Yang diharapkan buahnya, Bang. Yang diharapkan buahnya, Bib lah. Buah apa, Bib? Buah mangga. Nah, makanya jar paloy, hati-hati makan bakso keliling ya bakso. Kenapa lo jar garbus? Anu keliling ya baksonya udah bisa makan kita jar paloy. Ya kalau lah. Nah, kalau pian ingin belajar, jangan belajar keliling-keliling seperti orang jualan bakso keliling. Kalau ingin belajar istiqomah, tetap hati, pelajari, pahami betul-betul, sempurnakan pemahaman di dalamnya. Supaya nanti kematian kita juga simpun di kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka saat itulah Allah tidak lagi menutup-nutup rahasia di antara dirinya dengan seorang hamba itu bila sudah memandang johir, karena sudah telanjanglah kehidupan ini. Ya lah, telanjanglah, terbungkus oleh johir, tapi batinnya kita melihat. Ya lebih lah. Nah, biar perempuan itu pakai jilbab, tahulah kita perempuan itu adalah cantik. Ya lah, biar tidak berjilbab, tahulah kita perempuan itu tidak cantik. Ya Habib. Ya Habib. Dibukakannya liur ya Habib lah. Ya Habib. Ini kan perumpamaan. Kemarin telanjang. Bagaimana kita menelanjangi hawa nafsu? Kita telanjangi selain hawa nafsu, apa kemarin telanjangi setan pun kita telanjangi. Wah kasihan setan, berarti lanjang setan. Nah, dapatnya dengan ilmu batin. Sehingga tidak ada takut lagi. Ini ada kisah kena tentang setan. Telanjang hakikat. Nanti ada kisah. Mudahan ingatakan ulun mengisahkan pian. Mun pian kada mendoakan bisa juga tidak ingat lagi kita. Faul qiyama fatih kunuzil ardi, maka saat itu dipertemukan Allah lah kalian kepada yang disebut dengan kanzul ardi atau kunuzul ardi, perbendaharaan bumi. Tahu pian perbendaharaan bumi lah. Perbendaharaan dunia itu macam-macam. Min yadihi, dari tangan Allah langsung kepada kalian. Nabi itu bersabda pernah, aku ini kata Rasulullah, mafatih kunci khazainul ardi. Aku ini adalah kunci khazainul ardi, perbendaharaan bumi. Bahasa lain, kalau tidak ada beliau, tidak terbuka perbendaharaan bumi. Ya lah, terbukalah. Perbendaharaan bumi itu ada yang johir, ada yang sifatnya ukhrawi, ada yang sifatnya dunia, ada yang sifatnya ukhrawi. Maka apabila seorang hamba diberikan Allah kanzul ardi, perbendaharaan bumi, ada dua hal. Mau diambil yang johir atau mau mengambil yang batin, yaitu ukhrawi. Terserah, karena sudah mendapatkan kanjunnya, mendapatkan perbendaharaannya. Masuk di perbendaharaan harta macam-macam. Harta di dalam lah ada emas, ada perak, rokok bisa ada juga, Beh. rokok ada juga bisa di perbendaharaan kan. Nah, saya tidak ingin memperdalam di sini dulu. Saya ingin melihat teks-teks maksud daripada Syekh dalam arena yang lain.
Maka wastawa indahul hajar wal madar. Pada saat itu didudukkan Allah lah engkau seorang hamba itu di sisinya di antara batu dan permata. Subhanallah. Apa maksudnya? Tidak ada lagi perbedaan antara batu biasa dengan emas. Tidak ada lagi perbedaan antara intan dan perak. Tidak ada lagi. Semuanya tidak berharga lagi. Yang berharga itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibaratnya seperti perkataan para ulama-ulama terdahulu, tidak aku ingin masuk surga tanpa bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak berguna surga itu. Surga itu tidak berguna. Bahasa yang lain ada lagi, orang-orang sufi mengatakan, tak berguna aku masuk surga kalau aku tidak melihat Tuhanku di sana. Subhanallah. Ayo, tidak berguna. Kita di sini jangankan surga, mobil Avanza saja sudah berguna benar. Nah, yang lebih mobil Avanza dapatnya Avanza, apalagi mobil apa lagi, Bib? Alphard ya, Bib. Oh, tahu juga Bib ya Alphard. Belajar di mana Bib? Nih Alphard tahu. Ada kisah Wadam, tahu lah bin Wadam. Pas lampu kuning, lampu apa? Bila berhenti itu lampu merah. Lampu merah, diam aja. Habis lampu merah Pak, lampu hijau, berdiam aja. Lampu kuning, berdiam aja. Bingung Paloy melihat, jauh Paloy. Cepat itu sudah hijau, lampu sudah, apalagi berangkat sudah, lewati sudah menghalangi jalan aja Paloy. Ada kalau pakai kendaraan kan menghalangi kan, kayak motor. Mogok aja Paloy. Lalu jar si Wadamnya, tahu aja saya menunggu warna pink jar, karena pink kesukaan. Nang ditunggu warna pink. Kenapa jadi Paloy jadi warna pink? Pink kesukaanku ya Paloy. Ujar Wadam Pipe. Ini menunggu waloh juga Pipe. Wadam nih waloh. Orang Banjar ini pintar lah. Kalau menyebut nama bungol tuh waloh disambutnya. Jadi jar Paloy waloh juanya mana? Warna pink Bibai. Tuh Wadam tuh kisahnya lah. Nah, apa? Jadi si Wadam nih nunggu warna Paloy aja, warna apa? Warna pink. Ada peduli lagi yang lain. Begitulah orang yang sudah juga ketika dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, yang dihajatkannya hanya itu saja, Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Asiklah melihat hukum-hukum syariat, sembahyang, sholat, keingatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Siapa yang mengajarkan itu? Siapa yang mengajarkan? Rasulullah. Berarti kalau kita suhud terhadap ajaran-ajaran yang ada di dalam syariat itu, yang ada di dalam fikih, aturan-aturan agama, pasti teringat dengan Rasulullah. Kenapa? Karena beliau yang mengajarkan. Itu namanya suhud johir syariat. Lima ma'buduhu, siapa yang disembah? Lil ibadah, siapa yang disembah? Allah. Itulah hakikat. Asiklah. Nah, johir dan batin la ilaha illallah Muhammadur Allahu Akbar. Ingat nah, sembahyang ini siapa? Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ini warisan beliau. Kita bisalah mengerjakan ini tanpa warisan beliau? Tidak bisa. Siapa? Apalagi batinnya yang diwariskan beliau Pak, ruhnya yang diwariskan beliau Pak, menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau istilah Syekh, Allah aja wajalla. Nah, kalau kita biasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Syekh Abdul Qadir Jalani dalam kitab-kitabnya selalu menulis Allah aja wajalla. Apa ada perbedaan? Ya, ada perbedaan. Nanti kita pahami itu. Kun akilan, jadilah engkau berakal. Tadbiru ma'akulu wa tafhamu, pahamilah apa yang kusampaikan ini. Jadilah orang yang cerdas memahami apa yang aku katakan kepada kalian. Fa ini bilubil kalami atakallamu,
karena aku sesungguhnya berkata sudah masuk pada inti perkataanku. Oh, jar saya sudah pada inti perkataan jar saya Abdul Qadir Jailani. Subhanallah. Bijawahir, yaitu perkataan yang mengandung makna permata. Permata, subhanallah. Bibatini, permata yang di batinnya. Nasihatun muawiyah, nasihatun mu'aniyah, nasihat yang paling inti dari suatu nasihat, bahasa yang paling pokok bagi kalian. Tidak ada lagi selain daripada ini. Kalian harus sempurna memahami bagian johir dan bagian batin. Adalah ilaha illallah lil hakikat, Muhammadur Rasulullah li syariat. Itulah syariat. Nah, subhanallah. Ayo, itu. Karena itu, ya gulam, wahai anak-anakku, kata beliau, la tasyukku minal khaliqi ilal khalqi. Janganlah engkau mengadu-ngadu keadaan dan nasibmu kepada manusia, kepada makhluk. Biasanya kepada manusia bang lah, jarang mengadu lon ayam, jarang. Ya ayam, aku nih yang emang ada masalah, nah mau kalau kita, iyalah biasanya mengadu kepada manusia. Tapi mengadulah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan jangan semua diadukan kepada Allah. Kenapa? Engkau ditahan aja. Jangan semua diadukan Allah. Sedikit-sedikit mengadukan Allah, jangan juga. Tahani, gunakan untuk banyak mengingat Allah ketimbang meminta kepada Allah. Ya kah? Perbanyak mengingat Allah ketimbang meminta kepada Allah. Bal asyukku ilaihi huwallazi yaqdaru. Karena pengaduanmu itu juga sesungguhnya masuk dalam takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang meminta, tidak meminta itu dalam takdir Allah. Orang berikhtiar dan tidak berikhtiar itu dalam takdir Allah. Diam kamu, perhatikan, ingatlah yang maha penguasa. Nah, jadi yang kita ingat yang maha penguasanya. Kalau kita yang dipikirkan takdir, nasib, kuni nasib buruk ya. Nasib buruk nang diingatakan. Sampai ke mati nasib buruk aja yang diingatakan. Maaf, ada kisah lah. Palu waktu itu tukang bikin atang kubur. Tahu ya guru lah, bikin atang tahu apa bahasa Indonesianya guru? Bikin atang kubur tahu apa bahasa Indonesianya guru? Atang guru. Apa Bib? Bahasa Indonesianya bikin atang kubur tuh? Pahalatan kubur dia. Bahasa Banjar juga Bib itu. Pon, nisan. Nah, bikin nisan, nulis sih. Oke. Ada datang Nini Tuha, umur Sidin sudah 90 tahun. Kepala bapak Sidin ini datang. Sini coba aja Sidin. Kenapa nih jalan? Aku nih cuek kena bisa meninggal. Kalau enggak, ayo coba lu meninggal pian nih. Sudah Tuha benar pian nih sudah. Nah ini nah cuek cuek jalan ini nih. Bikin akan aku atang dulu. Bikin akan aku nisan kuburan. Tulisi namaku ini nanya. Tulis nama. Tulis ambil palu ya pulpen sama kertas baca iya betul tambahi di situ jadi karena tanggalnya kosong itu kan karena tanggalnya wafatnya kok jangan meninggal ditulis di sini wafat jadi nggih nih aja palu iya benih ini pintar juga tambahi di situ apa nih tulis itu lahir perawan. Coba lu tulis ya lahir perawan hidup dewasa perawan tambahin lagi coba aja sini apalagi nih mati juga perawan di sini mau panjang mana coba lu ini sudah pakai bin dah ringkas kisah sudah ayo coba lu udah buat maka dibayarin ini itu langsung upahnya lawan nisan-nisannya nanti aku meninggal di situ najisin kubur kok sudah rupanya ringkas kisah beberapa bulan kemudian meninggal nih meninggal terusin kawinan mungkin ini nih terusin kawinan bipai kalinya Sidin betul tua iya palu ini panjang banget lah habis pas mau olah mau ukir tulisan di nisan kepanjangan bingung palu apa nih jalan palu menyingkatnya apa
Palu ini tidak bertanya-tanya juga kanan kiri. Ringkas saya sudah namanya, wafat tanggalnya, dalam kurung mbah namanya tuh ditulis Palu, segel belum terbuka aja sih. Segel belum terbuka aja sih. Asli sih. Bingung Palu, kepanjangan diringkasnya segel belum terbuka. Lah. Yang di luar, yak mana yang di luar anak tetawan terus begini. Sudah ditakdirkan. Ada orang yang tidak kawin ditakdirkan sudah. Nggak bisa tidak. Wah ini kira-kira si Din itu menolak terus lamaran orang. Oh bisa kira-kira perempuan tuh ini. Tuh takdir Allah. Guru ulun bertanya apa aja Pak Loy? Pak Loy bertanya sama guru, beloon nih Bang guru aja. Takdir juga lah. Betul ya gurunya, takdir juga beloon tuh. Kalau muka jelek Bang guru aja, muka jelek beloon coba ulun nih semuanya double guru aja. Ya Pak Loy sudah jelek bibai beloon lagi. Nah itu Pak Loy. Nah lah takdir semuanya lah. Wa amma ghairuhu fala. Tidak mungkin tidak selain daripada takdir Allah Subhanahu. Nah itu kepercayaan iman takdir. Jadi kita bukan sekedar percaya beragama ini. Nggak usah lagi bicara soal kamu percaya atau tidak soal takdir. Yang itu kan mu'alaf itu. Tahu lah mu'alaf? Mu'alaf itu orang baru masuk Islam bipai kalau bicara soal takdir itu, kamu percaya atau tidak takdir? Percayakah aku nih tidak takdir? Itu berarti mu'alaf masih orang itu. Orang yang tidak mu'alaf, yang sudah mempelajari agama, mendalami agama, sudah percaya. Di atas kepercayaan itu sudah iman tentang takdir itu. Apa saja yang terjadi di muka bumi ini, tidak lain semuanya adalah takdir. Ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk neraka Bang, masuk surga Bang, takdir. Nah apalagi miskin Bang, kaya Bang, takdir. Semuanya. Min kunuzil barri kitmanil masaibi wal amrodi was sadaqah tasaddaqa biyaminika. Ketahuilah kata Syekh, dari perbendaharaan bumi itu ada namanya perbendaharaan kebajikan, albirru. Perbendaharaan kebajikan ialah kitmanil masaib. Habib Gaji masuk. Ia itu menyembunyikan musibah-musibah, wal amrod dan sakit kalian. Pada Allah. Kata saya sembunyikan masaib, musibah-musibah yang menimpa dirimu. Sembunyikan sakit-sakit yang ada pada dirimu. Subhanallah. Biar duduk situ, Mbak Empat duduk situ kan Bapak, Mbak Empat duduk sini. Nah, ramai. Alhamdulillah. Allahumma shalli. Lawasnya kada kelihatan. Nggih. Duduk. Salam. Malam ini pian kan jadwal di sini. Membaca kasidah aja, satu kasidah aja. Jar Habib Talib. Habib Talib lah. Lah. Nah, satu aja Habib Talib. Karena BPI pas waktu kita dikit lagi lah. Nah. Kepanjangan nih kesalon lah. Nah, terakhir kata Syekh, sembunyikan masaib wal amrod. Musibah-musibah yang menimpa diri. Misalnya musibah apa tuh? Di antara musibah yang kita mungkin manusia pada umum tidak suka apa? Kemiskinan. Jangan dikisahkan dengan orang lain. Duduk datang ke tempat kawan atau ke tempat siapa? Aku nih miskin Bang. Aku nih di kampung tuh paling miskin sebenarnya. Kenapa dikisahkan itu? Diam aja. Tahan, diamkan. Kalau engkau ingin kaya, jangan kau kisahkan kemiskinanmu. Sama juga penyakit. Apalagi nang penyakit nang khusus ya, jangan benar. Aku nih impoten Bangnya sebenarnya. Iya, impoten dikisahkan. Apa Bib? Guru impoten itu apa? Oh iya. Jangan dikisahkan. Aku nih pindah bubungulan Bang sebenarnya. Nah, ini kan udah dikisahkan. Lah. Jika Anda ingin
nanti terbuka rahasia lain dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap dirimu. Atau kebiasaan buruk dikisahkan dengan orang lain, jangan kecuali dengan guru. Untuk menyelesaikan masalah itu beda. Untuk menyelesaikan masalah dengan guru tidak apa-apa. Tapi selain daripada itu tidak usah. Kalau tidak juga menyelesaikan masalah, kan buat apa dikisahkan? Aku ini pedagang bakso, sakit hidup nih, dapat sehari paling untungnya 50.000. Ya tidak usah dikisahkan. Dikisahkan aja. Kalau tidak percaya, kisahkan aja kanan kiri. Tidak ada pertama dari 50.000. Ya hasilnya. Ya kah? Jual lontong tetaplah penjual lontong. Jual nasi tetaplah jual nasi, tidak akan berubah. Yang beruntung itu rumah Pak masakan Padang apa? Simpang Raya yang beruntung tuh biarpun hanya jual nasi tapi bisa kawan memberi makan, kita duduk di sini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan rezekinya bertambah terus. Amin. Doakan Sidin lah. Mudah-mudahan rezekinya bertambah terus. Amin ya rabbal alamin. Nah, wal amrod. Sakit-sakit yang tertentu, jantung kah, corona. Maaflah aku jantung, nah. Nggak usah dikisahkan dengan orang kecuali dengan guru yang bisa menyelesaikan problem. Kalau tidak menyelesaikan problem, nggak usah dikisah. Rahasia itu simpan, kata Syekh, itu yang patut kau rahasiakan. Oh, engkau sadari hanya Allah yang tahu. Dan Allah pun akan membukakan jalan bagi masalah-masalahmu, bagi problemmu. Karena saat orang itu berdiam berarti sadarlah dia hanya Allah yang bisa menyelesaikan problem dan masalahnya. Masya Allah. Amin. Mudah-mudahan diberkahi, mudah-mudahan memberi manfaat pada malam ini apa yang kita sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.